Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Kita bertemu pada saat ini dalam khotbah Minggu pada tanggal 14 Februari 2021, yaitu pada Minggu Estomihi. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah pelayan Tuhan yang setia. Tentu untuk menjaga kemurnian dalam mengemban tugas atau jabatan, khususnya di dalam jabatan pelayanan, tidaklah semudah membalikkan tangan. Selain kesungguhan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita, serta pengertian yang matang, penyerahan secara total dan kepasrahan kepada Sang Pemberi Mandat kepada pelayanan kita. Saudara-saudara, bahwa untuk menjaga kemurnian, kesetiaan di dalam pelayanan, Rasul Paulus mengakui, jika tanpa kemurahan Allah yang terlebih dahulu menghampiri pelayanan itu, atau orang yang melayani itu, maka mustahil hal itu dapat bertahan. Hal itu juga dialami oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam ayat 1 dia mengatakan, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Hal ini disadari oleh Rasul Paulus, bahwa dengan mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dunia ini, maka pelayanan tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi karena ada kemurahan Allah yang menghampiri kehidupannya di dalam panggilannya sebagai pelayan Tuhan, maka dia mampu untuk bertahan dalam pelayanan, walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Terlebih di kota Korintus, bahwa Rasul Paulus mengalami banyak sekali
pergumulan di tengah-tengah pelayanan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa Rasul Paulus mengalami banyak sekali penderitaan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 30 Rasul Paulus menghadapi bahaya. Walaupun Rasul Paulus mengetahui bahwa hal itu bahaya, tetapi dia selalu berani untuk memberitakan firman Allah. Dia selalu bertahan untuk selalu memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umat Allah. Penderitaan juga dihadapi oleh Rasul Paulus dengan harus menghadapi maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Dia juga berjuang untuk melawan binatang buas. Saudara-saudara yang kami kasihi, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus tidak membuatnya menyerah, tidak membuatnya meninggalkan setiap pelayanan, tetapi dia tetap bertahan karena dia yakin ada kemurahan Allah yang akan selalu menuntunnya, yang selalu membimbingnya di dalam setiap pelayanannya, sehingga dia mampu bertahan. Saudara-saudara, di dalam perikop kita ini bahwa ada orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Rasul Paulus. Tuduhan yang disampaikan ke dalam Rasul Paulus adalah bahwa Rasul Paulus dikatakan berlaku licik. Berlaku licik artinya orang-orang yang melihat bahwa Rasul Paulus adalah tidak jujur dan tidak tulus untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam kelicikannya mereka menganggap bahwa Rasul Paulus mencari keuntungan untuk atau dari pelayanannya. Tuduhan-tuduhan itu dibantah oleh Rasul Paulus, dan sikap Paulus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan itu adalah dia mengatakan di ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Inilah sikap yang dimiliki oleh Rasul Paulus ketika adanya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan atau disampaikan kepada Rasul Paulus. Tetapi dengan tegas, dengan berani, dari niat yang paling dalam atas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Artinya dia tidak takut. Dia akan selalu menyampaikan firman Tuhan. Dia berdiri kuat, berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena menurutnya bahwa ketika kebenaran disampaikan, maka Tuhan akan hadir pada kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, inilah satu sikap Rasul Paulus di dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan, bahkan hambatan yang dialaminya. Dia tidak tawar hati untuk menghadapinya, tetapi dengan yakin, dengan kokoh, dengan teguh, dengan beriman kepada Tuhan, dia terus berjalan dan berjuang untuk memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang dialami oleh Rasul Paulus walaupun dia menghadapi setiap persoalan, ada hal yang membuat dia tetap bertahan. Ada yang membuat dia tetap untuk menyampaikan firman Tuhan dalam situasi apapun, baik dalam situasi buruk, dalam situasi yang baik, dia terus menyampaikan firman Tuhan. Ada prinsip-prinsip pelayanan
yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Prinsip yang pertama adalah bahwa yang dia beritakan adalah Injil Kristus. Yang dia beritakan adalah Injil Kristus. Maka apapun yang terjadi, tantangan apapun, hambatan apapun yang terjadi di tengah-tengah pelayanannya ketika dia memberitakan Injil Kristus, maka itu adalah suatu kebahagiaan dan satu sukacita. Dan Kristus pasti menolongnya di dalam memberitakan Injil itu. Inilah suatu prinsip yang dihidupi oleh Rasul Paulus, bahwa memberitakan Injil Kristus adalah ke seluruh dunia ini menjadi hal yang harus dilakukan, menjadi satu kewajiban baginya untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa yang mengutusnya, yang menyuruhnya untuk memberitakan Injil Kristus adalah Kristus sendiri, Allah sendiri yang menyuruhnya, sehingga tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk menolak memberitakan Injil dalam situasi apapun. Tidak ada alasan baginya untuk menolak, untuk menghindar, dan untuk mengkhianati firman Tuhan. Tetapi satu kewajiban baginya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan, maka dia berkewajiban, suatu keharusan yang harus dilakukan adalah memberitakan Injil Kristus. Inilah yang harus kita lakukan juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan kebenaran, untuk tidak menyatakan kebenaran. Karena kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injilnya ke tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang dihidupi oleh Rasul Paulus sebagai prinsip pelayanannya adalah bahwa dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Hamba artinya adalah berarti lebih rendah dari yang lain. Dan dia tahu bahwa tugas seorang hamba adalah menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuannya dalam kehidupan. Tentu yang dia muliakan sebagai pelayan yang menghamba adalah Tuhan sendiri. Maka dia menjadi hamba bagi semua orang yang mengabdikan diri dan melayani semua orang, jemaat yang ada di Korintus, dengan tujuan supaya orang memahami dan orang mendengar dan mengetahui firman Tuhan. Walaupun di dalam pelayanannya bahwa ada orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ya, 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bagi siapa yang tidak menerima Injil yang diberitakan, maka hal itu adalah menuju kebinasaan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, dia menempatkan diri sebagai hamba adalah artinya bahwa dia tidak menonjolkan dirinya di dalam pemberitaan firman Allah. Walaupun banyak tuduhan kepada Rasul Paulus yang menyatakan bahwa kerasulan Rasul Paulus itu tidak benar, tetapi Rasul Paulus tetap mengatakan dan menyatakan kebenaran pada semua orang. Dan dia menyatakan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil kebenaran. Injil yang dia sampaikan adalah Injil Kristus. Tidak membuat dia patah hati, tidak membuat dia menyerah, tidak membuat semangatnya menjadi surut. Tetapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan telah membuat dia semakin kuat dan semakin teguh, semakin giat untuk melayani Tuhan.
Saudara-saudara, seorang hamba mengetahui benar apa yang harus dia lakukan. Yang harus dia lakukan adalah pemberitaan firman Allah. Sehingga sikap seorang hamba ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah menjadi kekuatan baginya, menjadi penopang pelayanannya di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Prinsip yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah bahwa dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Dia tidak pernah bersandar kepada pikirannya, tidak pernah bersandar kepada kekuatannya dan kepintarannya, tetapi sepenuhnya Rasul Paulus bersandar kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa kekuatan hanya didapat, hanya ditemukan di dalam Tuhan. Kekuatan hanya ditemukan ketika bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa Rasul Paulus adalah menjadi teladan bagi kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Sering sekali di tengah-tengah pelayanan, karena menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi rintangan, atau menghadapi hambatan di tengah-tengah pelayanan, bahwa sering pelayan Tuhan menjadi tidak bersemangat atau bahkan mundur atau menyerah untuk memberitakan firman Allah. Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita bahwa bagaimanapun situasi, kita harus tetap melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah Yesus. Ini artinya dengan kemurahan Allah, bahwa Tuhan telah menerangi setiap orang yang mau menerima firman Allah, sehingga kita akan berjalan di dalam terang Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menjadi pelayan Tuhan yang setia adalah setia di dalam pergumulan, setia di dalam permasalahan, setia selalu di dalam sukacita. Maka bagaimanapun situasi yang kita hadapi, baik suka maupun duka, baik tawa maupun penderitaan, maka kita harus tetap setia. Saudara-saudara, pelayan Tuhan harus menggumuli pelayanannya dan benar-benar menyadari panggilannya kepada Tuhan. Orang yang diutus Tuhan harus benar-benar menggumuli, supaya benar-benar menyadari bahwa panggilan itu adalah dari Tuhan, dan utusan itu adalah dari Tuhan, dan tanggung jawab moralnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita melayani bukan untuk manusia, tetapi kita melayani adalah untuk kemuliaan Allah. Semakin banyak orang yang percaya melalui pelayanan kita, maka nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh karena itu, pelayan Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh tawar hati, tetapi harus selalu dapat memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun. Saudara-saudara, ketika terjadi pergumulan, kemiskinan, dan juga penderitaan yang kita alami, tidak akan mengubah niat kita untuk melayani. Ketika terjadi persoalan, permasalahan, tidak akan mengubah niat kita untuk melayani Tuhan. Ketika kita juga kaya, tidak tergoda dalam kekuasaan dunia ini, tetapi kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah
untuk melayani Tuhan. Lalu hal yang penting adalah bahwa pelayan Tuhan harus membuang perkara-perkara yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi dalam kesalahan. Dalam firman ini tadi, Rasul Paulus mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kesalahan kita tutupi, dan kesalahan orang yang selalu kita buka. Hal ini harus dibuang. Bahwa tidak ada artinya bahwa kita menutupi kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita melakukan hal yang baik, hal yang tulus, jujur, dan rendah hati untuk melayani Tuhan. Kejujuran, ketulusan, dan kerendah hatian untuk melayani Tuhan adalah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, bahwa kita ketika melakukan kesalahan, beranilah mengakui bahwa kita salah. Kita tidak menutup-nutupi segala dosa-dosa kita. Kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita melakukan kejahatan di tempat yang lain. Kita melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di tempat tersembunyi, tetapi di hadapan orang kita seolah-olah dan kita menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pelayan Tuhan yang setia adalah dia harus menghidupi dan dapat bersandar kepada Tuhan dan selalulah memberitakan firman Allah dalam situasi apapun, menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi orang percaya yang setia kepadamu. Dalam situasi apapun, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.